Teman-teman, hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana saya menurunkan berat badan. Ya, pertama-tama saya mau memperlihatkan dulu satu foto. Foto ini kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Teman-teman bisa lihat betapa besarnya saya ya. Itu saya beratnya 100 kilo teman-teman. Dan ukuran celana saya itu 40. Itu pun sudah sempit banget. Dan kala itu saya ingat saya selalu kelelahan ya. Saya mudah sekali sakit. Tiap pagi saya bersin-bersin ya. Dan saya tidak pernah benar-benar fit begitu. Siang itu saya harus istirahat, kalau enggak saya akan benar-benar kecapean ya. Mungkin kita cukup share screen-nya, kita lihat sekarang. Sekarang berat badan saya berkisar antara 79 dan 80 ya. Dan saya merasa jauh lebih segar. Oke, jadi kalau kita lihat film Avengers itu kan di Infinity War, kita melihat penjahatnya ini Thanos ya, adalah sosok yang luar biasa kuatnya ya. Di bagian penutup dari film itu, dengan jentikan jarinya, sebagian dari superhero lenyap, termasuk sebagian dari penduduk di bumi ini. Penonton yang menyaksikan di layar lebar terperangah melihat ya akhir dari film tersebut. Dan kita menantikan film yang berikutnya, yaitu di Endgame, ketika superhero ini balas dendam dengan Thanos. Ya. Nah, perasaan saya adalah seperti film Infinity War itu, teman-teman. Ada sebuah sosok Thanos yang sangat kuat dalam diri saya, ya, yang tidak pernah bisa saya kalahkan. Itu adalah hasrat atau nafsu makan saya yang sangat sehat. Saya itu makannya banyak, makannya sering, ya. Dan saya itu kalau makan itu nikmat, gitu ya. Saya melihat makan itu seperti sebuah reward. Gitu. Saya sangat menikmatinya. Dan saya jadi bergantung dengan makanan ini. Ya, makanan membuat saya bahagia, entah kenapa. Dan saya orangnya jarang bergerak, gitu. Sudah banyak makan, nggak suka olahraga. Waduh, kombinasi yang sangat fatal. Istri saya sudah keluar-keluar ya, harus turunin berat badan dong, nanti bagaimana kalau kamu sakit dan lain sebagainya. Ngerti sih ini tidak sehat, tahu, tapi nggak bisa gitu. Saya tidak pernah membayangkan kondisi saya itu tidak makan gitu. Saya itu ya memang gembul gitu. Ya inilah saya gitu ya. Jadi saya tidak pernah merasa seperti ada yang kurang gitu ya. Nah kalau gitu apa dong yang terjadi sehingga saya mau menurunkan berat badan? Itu yang mau kita bahas ya. Oke, yang pertama saya harus mengatakan bahwa yang pertama saya harus mengatakan bahwa harus ada kesadaran dulu ya, bahwa keinginan makan yang besar ya itu sebenarnya adalah sebuah gejala, adalah sebuah symptoms. Akar penyebab masalahnya bukan di lapar itu, bukan ya. Itu adalah, makan ini adalah sebuah pelampiasan dari sebuah problem yang serius, yang bernaung di dalam diri saya. Ya. Nah, banyak orang mungkin seperti itu ya. Mereka punya masalah dan mereka pelampiasannya ke banyak hal ya. Mungkin mereka kecewa, harapan mereka tidak terpenuhi, mereka frustasi dengan sebuah pengalaman yang membuat mereka trauma, apapun penyebabnya. Tapi banyak sekali tingkah laku, perbuatan orang sebenarnya adalah sebuah pelampiasan gitu. Kalau kita lihat dari film The Avengers, yang pertama itu adalah tokoh Ant-Man. Tokoh Ant-Man ini menarik, karena Ant-Man adalah superhero yang pernah melakukan time traveling ke masa lalu. Dan Ant-Man berusaha untuk meyakinkan para Avengers bahwa ini mungkin gitu. Ya karena saya sudah pernah. Nah, dalam kehidupan saya punya seorang teman
seorang rekan yang dulunya satu penderitaan, sama-sama gembul, tapi setelah beberapa waktu kemudian tidak ketemu, kok bisa kurus, kok bisa langsing, kok bisa seger begitu. Wah, ini luar biasa ini. Kita bisa melihat seeing is believing. Lihat membuat kita percaya gitu. Lihat keberhasilannya membuat kita jadi kepingin begitu. Kok bisa? Ini apa rahasianya ini? Ternyata dia bilang dia puasa. Dan dia puasa sampai 3 hari kan. Wah, begitu dengar puasa 3 hari saya nggak kuat. Oke deh, dia bilang, Budi, 1 hari aja deh. Waduh, saya nggak kuat. Dan dia mengatakan puasa itu bagus karena dengan perut kosong, lemak-lemak yang jahat itu akan dimakan oleh badan kita sendiri. Iya, logikanya dapat sih, tapi jalani prosesnya itu, saya merasa takut ya. Bayangin yang tadinya bergantung pada makan, disuruh puasa, waduh, berat. Oke, sekarang kita lihat faktor yang kedua ya. Faktor yang pertama tadi adalah ada orang yang sudah pernah melakukan dan menjadi contoh role model buat saya. Yang kedua adalah si Iron Man. Iron Man ini adalah superhero yang bisa membuat mesin time travel. Kalau kita ingat ketika Captain America, ya, Black Widow, Thor, Hulk, mereka mencoba membuat dan tidak berhasil. Tiba-tiba kucluk-kucluk Iron Man datang dan dia punya ide gitu, dia punya teknologinya, Tony Stark ya kan. Akhirnya jadi deh tuh. Artinya apa? Ada orang yang seperti Iron Man yang tahu caranya, gitu. Nah, orang ini adalah istri saya. Dia melakukan riset dan dia menemukan sebuah metode diet yang namanya intermittent fasting. Artinya diet 16 jam. Jadi kalau 1 hari penuh saya takut. Kalau 16 jam bagaimana? Ukurannya jam gitu. Dan dia mengatakan dari jam 7 malam nih kamu makan, kan sampai jam 7 pagi tuh sudah 12 jam. Tinggal tambah 4 lah. Jam 11 kamu bisa makan. Oke. Kalau kita lihat diturunin ya dari hari ke jam. Sepertinya memungkinkan. Tapi jujur nih, di beberapa hari pertama ketika saya mulai, saya nggak kuat. Dan saya harus jujur, saya banyak bolong-bolongnya. Artinya saya banyak nakalnya gitu ya. Tapi lama-lama saya berpikir, kok seperti ini gitu, kok saya curang gitu, kok saya bohong gitu ya. Masa sih nggak bisa? Ada sebuah rasa penasaran gitu, masa sih nggak bisa gitu ya. Akibatnya saya mau coba nih, jujur nih, 16 jam benar-benar nggak ada yang masuk ke mulut. Bisa nggak ya? Ketika saya mau coba komitmen, ya, saya merasa takut gitu. Ya, ada sebuah pikiran dalam benak saya yang khawatir gitu, takut gitu. Memang pikiran kita ini drama queen yang luar biasa ya. Makanya fear dalam bahasa Inggris itu kan singkatannya false evidence appear real ya. Jadi bukti-bukti yang salah tapi kelihatannya tuh seperti benar gitu. Wah, bisa nggak ya? Tapi saya lakukan dan ternyata bisa. Ternyata kebisaan saya ini untuk stick pada puasa 16 jam itu memberikan sebuah kebahagiaan tersendiri. Ya, jadi faktor kedua adalah ada orang yang tahu caranya. Pasti teman-teman yang berjuang mengalami problem yang sama harus cari tahu ini. Motivasi ada, ya. Contoh sudah ada, lihat teman yang berhasil. Nah, sekarang apa cara yang paling cocok buat Anda? Kalau saya intermittent fasting 16 jam cocok, mungkin teman-teman lebih cocok atau lebih seret pakai cara yang lain. Tapi pasti ada caranya. Oke. Yang ketiga,